Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai ARD ya. Untuk teorinya mungkin sudah saya kasih mengenai ARD teorinya sedikit pada dokumen atau modul yang saya kasih kemarin. Ya, untuk kali ini mungkin saya akan lebih menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat diagram ARD atau contoh studi kasusnya ya. Nah, mungkin akan saya jelaskan sedikit juga untuk mengenai teorinya ya. Nah, karena mungkin kalau misalkan menggunakan full menggunakan modul atau dokumen, mungkin kalian agak kurang mengerti ya. Jadi saya akan coba menjelaskan mengenai langsung ke studi kasusnya ya. Karena ARD ini sangat penting ya, karena mungkin nanti akan digunakan dalam pembuatan sistem yang akan kalian rancang nanti ya. Nah, kita coba jelaskan mengingat kembali mengenai teorinya ya. Yang pertama di sini adalah pengertiannya secara singkat itu adalah mengenai ARD adalah kalian bisa lihat di sini ya, adalah model jaringan ya yang tersusun dan disimpan pada sistem secara abstrak ya. Jadi di sini kita akan membuat model jaringan ya, yang mana jaringan ini digunakan untuk membuat sebuah database ya. Nah, jadi susunan data ini bisa dikaitkan dengan database yang akan kita buat nanti. Nah, disimpan pada sistem secara abstrak ya. Secara abstrak di sini maksudnya digambarkan pada sebuah gambar ya. Jadi database ini nanti kita akan gambarkan ke dalam sebuah gambar diagram ya. Nah, contohnya di sini ada gambar yang di atas di sini. Nah, ini adalah contoh dari ARD ya. Nanti gambarnya akan seperti ini. Mungkin kalau ini sudah kompleks ya, jadi terlihat rumit. Kita akan coba contoh studi kasusnya yang lebih dasar ya. Kita mungkin akan membuat contoh yang selingkungan dengan kita ya, misalkan mengenai sistem SICAM ya, yang sehari-hari mungkin kalian telah gunakan ya. Nah, di sini pada ARD ini ada beberapa simbol ya, 4 simbol. Yang pertama adalah persegi. Persegi ini adalah entitas ya. Entitas ini adalah kumpulan dari objek ya. Jadi objek itu bisa kita gambarkan dengan persegi ya. Mungkin kalian kurang mengerti ya, objek itu seperti apa sih? Objek itu kalau misalkan kita ibaratkan adalah sebuah data ya. Jadi data yang mengumpul itu berarti disebutnya dengan objek ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat sistem, pertama kita harus tentukan entitasnya ya. Objeknya itu kira-kira apa saja nih yang akan kita simpan pada si database nanti. Nah, misalkan kalau di SICAM kan berarti nanti akan ada data mahasiswanya, berarti entitasnya entitas mahasiswa. Terus ada lagi misalkan dosen itu kan. Nah, dosen itu berarti nanti menjadi entitas juga ya. Kemudian nanti ada misalkan data mata kuliah. Nah, berarti entitas mata kuliah. Jadi semua objek yang ada pada suatu sistem itu harus disebutkan ya, dijabarkan pada ARD ini. Dan yang kedua adalah relasi. Nah, relasi ini yang menghubungkan kedua entitas ya, satu atau lebih entitas. Jadi nanti entitas ini akan berhubungan dengan entitas yang lain ya. Nah, dihubungkannya dengan menggunakan relasi. Contohnya kalau misalkan antar entitas dihubungkan, misalkan entitas mahasiswa berhubungan dengan entitas mata kuliah ya, berarti kan kira-kira hubungannya apa nih kalau misalkan mahasiswa dengan mata kuliah. Misalkan relasinya adalah mengambil mata kuliah, berarti mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, mengambilnya itu adalah si relasinya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah atribut ya. Atribut ini adalah karakteristik dari entitas ya. Yang maksud dengan karakteristik adalah dijabarkan si entitasnya ini, dijabarkan kira-kira datanya apa aja sih ya.
Jadi mungkin pemecahan entitas itu dipecah lagi, kira-kira datanya apa saja sih yang ada pada, misalkan contoh kalau misalkan dalam entitas mahasiswa, dia punya apa aja sih datanya. Misalkan mahasiswa kan berarti punya NIM gitu kan, punya nama, punya alamat, terus punya jurusan. Nah itu semua yang tadi, yang NIM, nama, alamat, itu adalah atribut yang disebut dengan atribut ya. Mungkin kalian semoga paham ya. Nah untuk yang keempat ini adalah hubungan entitas dengan atribut atau hubungan dengan relasi. Jadi semua dihubungkan dengan sebuah garis ya. Nah untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di sini ya, entitas itu aturannya kalian bisa baca sendiri. Mungkin nanti saya akan jelaskan sedikit pada bagian studi kasusnya. Nah untuk yang varian, nah ini varian ini kan sebenarnya ada banyaknya, ada 3 macam ya, ada binary. Nah secara singkat mungkin menghubungkan antara 2 himpunan entitas ya. Jadi 2 entitas dihubungkan dengan satu relasi. Nah ini seperti ini ya, mahasiswa dengan mata kuliah. Atau misalkan mata kuliah dengan dosen. Kalau mata kuliah dengan dosen itu berarti relasinya kira-kira kalian bisa apa? Bisa tebak apa? Mungkin dosen dengan mata kuliah berarti kan mengajar kan ya. Berarti dosen mengajar mata kuliah. Nah itu juga sama ya, berarti relasinya tipenya adalah binary. Terus yang kedua ini adalah unary. Unary ini hanya satu relasi dan satu entitas ya. Jadi dia dihubungkannya dengan sesama entitas dianya sendiri. Sini contohnya dosen mendampingi dosen yang lain ya gitu kan. Terus kalau contoh lain misalkan mahasiswa berteman misalkan dengan mahasiswa yang lain. Nah itu berarti relasinya unary ya, dia cuma satu entitas. Terus kalau misalkan dosen dengan mahasiswa, nah itu berarti bukan unary karena 2 entitas kan ya. Nah jadi kalau 2 entitas ya berarti yang disebut dengan binary kan, tadi 2 itu kan. Kalau ini yang satu ya, berarti antar dosen atau antar mahasiswa. Terus yang nary ini ada 3 atau lebih. Kalau 3 atau lebih ini berarti dia relasinya adalah nary. Jadi bisa 4, bisa 5 ya. Ini contohnya adalah 3. Ada mata kuliah, dosen, dan ruang. Nah, misalkan di sini contohnya berarti dosen mengajar di ruang, dosen mengajar mata kuliah gitu. Mata kuliah diadakan di ruang gitu kan. Nah, cuman di sini kalau misalkan 3 seperti ini akan terjadi ambigu ya. Jadi untuk disarankan ya, itu kalian jangan menggunakan relasi nary karena akan menyebabkan ambigu ya. Ambigu itu berarti kurang jelas ya. Jadi kira-kira dosennya itu mengajar ruang apa mengajar mata kuliah? Masa mengajar ruang gitu kan. Kalau misalkan di sini mengajar, relasinya mengajar, masa dosen mengajar ruang? Aneh gitu. Harusnya kan mengajarkan mata kuliah gitu kan. Nah jadi kalian harus hindari menggunakan relasi nary. Jadi sebaiknya kalian bisa menggunakan relasi binary ataupun unary. Nah, kemudian kardinalitas. Nah, kardinalitas ini adalah menunjukkan secara singkat ya, maksimum entitas yang dapat berelasi. Ya. Maksudnya di sini kira-kira nanti kalau satu entitas berhubungan dengan entitas yang lain, itu kira-kira jumlah maksimumnya berapa sih ya yang bisa berelasi itu kan. Nah, contohnya di sini ada 3 macam ya. Ada one on one ya, ada one to many, dan ada many to many. Nah, one on one itu berarti 1 ke 1. Contohnya di sini entitas suami dengan entitas istri gitu kan. Nah, suami hanya boleh mempunyai
satu istri ya misalkan, atau satu istri hanya boleh mempunyai satu suami. Ini kalau misalkan dijabarkan secara sistem ya. Sistem itu misalkan tidak boleh adanya poligami misalkan. Jadi nggak boleh ada lebih dari satu istri, lebih dari dua istri, atau lebih dari dua suami misalkan ya. Jadi dilarang istilahnya ya. Berarti kalian bisa jabarkan satu ke satu seperti ini. Contoh lain misalkan negara dengan presiden ya. Satu negara hanya boleh mempunyai satu presiden, itu kan ya. Atau misalkan kendaraan dengan supir ya, kendaraan hanya boleh dikendarai dengan satu supir, kan nggak mungkin misalkan satu kendaraan dikendarai dua supir, kan nggak mungkin ya. Atau misalkan satu supir mengendarai dua mobil, nggak mungkin. Jadi harus satu ke satu. Berarti di sini one on one ya, one to one. Terus satu ke banyak ini adalah one to many. One to many ini berarti dia boleh satu entitas boleh berelasi dengan entitas yang jenisnya banyak ya. Misalkan ibu dengan anak, satu ibu bisa mempunyai banyak anak gitu kan. Tapi kalau sebaliknya mungkin gak mungkin ya, satu anak mempunyai dua ibu gak mungkin gitu kan. Walaupun mungkin ibu tiri ya boleh, tapi kan di sini contohnya adalah ibu kandung ya. Jadi kalau ibu kandung kan jelas-jelas satu ya, gak mungkin kalau misalkan satu anak mempunyai dua ibu kandung, gak mungkin ya. Berarti kan satu ke banyak gitu ya. Terus contoh lain, misalkan satu presiden mempunyai banyak rakyat gitu kan. Gak mungkin kalau satu rakyat mempunyai dua presiden, gak mungkin ya. Berarti hanya satu ya. Jadi itu satu ke banyak, contohnya seperti itu ya. Atau misalkan pembeli membeli banyak barang ya, gak mungkin satu barang dibeli oleh dua orang. Ya mungkin cuman, tapi kan kalau secara itu kan yang bayar cuma satu orang gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah many to many, berarti dia hubungannya banyak ke banyak. Contohnya di sini adalah mahasiswa dengan mata kuliah ya. Satu mahasiswa boleh mempunyai banyak mata kuliah. Satu mata kuliah boleh dimiliki oleh banyak mahasiswa ya. Jadi banyak ke banyak nih ya. Mahasiswanya banyak, mata kuliahnya juga banyak gitu kan. Jadi many to many. Yaitu untuk kardinalitas, mungkin untuk teorinya sampai sini ya. Ya mungkin cukup sekian dulu saja untuk materi mengenai penjelasan teorinya ya. Nanti kita akan coba menggunakan studi kasus di pertemuan selanjutnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.